Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi hewan. Reproduksi hewan ini adalah materi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Oh iya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu supaya pelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Reproduksi hewan. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kan kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan atau reproduksi pada tumbuhan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara hewan melakukan perkembangbiakan atau cara hewan bereproduksi sehingga keberadaannya di bumi tetap lestari. Nah, secara umum perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua cara, yaitu vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Nah, anak-anak masih ingat tidak apa itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif? Ayo, mari kita ingat kembali apa itu pengertian dari aseksual dan seksual. Oke, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual adalah perkembangbiakan yang dapat dilalui tanpa melalui perkawinan. Nah, dia itu dapat berkembang biak bisa saja dengan menggunakan bagian-bagian dari tubuhnya. Nah, sedangkan perkembangbiakan generatif atau seksual ini adalah contoh dari perkembangbiakan yang harus melalui perkawinan. Seperti itu. Oke, langsung saja anak-anak, kita masuk ke materi. Yang pertama ada perkembangbiakan aseksual pada hewan. Seperti halnya pada tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan aseksual. Nah, yang pertama itu dengan cara membentuk tunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara membentuk tunas ini adalah organisme baru yang terbentuk merupakan hasil cloning dari induknya sendiri atau hasil duplikat dari induknya, dan secara genetik dia memiliki susunan gen yang sama dengan induknya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas ini adalah yang pertama ada Hydra. Nah, Hydra ini merupakan hewan pemangsa yang hidup di air tawar dan bersuhu tropis. Perkembangbiakan Hydra dimulai dengan tumbuhnya tunas kecil, kemudian tunas itu akan berkembang menjadi organisme baru yang melekat pada Hydra dewasa yang berperan sebagai induknya. Nah, setelah dewasa, tunas akan melepaskan diri untuk menjadi Hydra baru. Yang kedua ada Porifera atau hewan berpori. Nah, hewan berpori ini tubuhnya itu memang berbentuk seperti pori sehingga air bisa melewati tubuhnya. Porifera ini juga tidak memiliki jaringan tubuh, organ, dan tidak memiliki kesimetrisan tubuh. Cara perkembangbiakannya pun sama seperti Hydra, dia membentuk kuncup terlebih dahulu atau membentuk tunas di induknya. Kemudian saat dia dewasa, dia akan melepaskan tubuh dari induknya dan membentuk menjadi individu baru. Yang ketiga ada Coelenterata. Coelenterata ini berasal dari kata coelem yang artinya rongga dan enteron yang artinya perut. Jadi Coelenterata ini merupakan hewan yang memiliki perut berongga. Contohnya adalah ubur-ubur. Nah, perkembangbiakan dari Coelenterata ini hampir sama dengan Porifera dan Hydra, yaitu dengan membentuk tunas atau kuncup yang melekat pada induknya. Kemudian, ketika dia telah dewasa, dia akan memisahkan tubuh dari induknya dan membentuk menjadi individu baru. Nah, yang kedua ada fragmentasi. Nah, perkembangbiakan dengan cara fragmentasi ini terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama adalah fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut akan membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Nah,
Kemudian, potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Contoh dari hewan yang melakukan fragmentasi ini adalah planaria. Yang ketiga ada parthenogenesis. Nah, parthenogenesis ini adalah proses perkembangbiakan aseksual di mana induk betina akan menghasilkan sel telur dan berkembang biak tanpa melalui proses fertilisasi. Contohnya pada lebah, ovum yang dibuahi atau sel telur yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Yang kedua ada perkembangbiakan seksual pada hewan. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Nah, perkembangbiakan seksual ini terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Kemudian, melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses peleburan inti sel sperma dari jantan dan inti sel telur dari betina. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Oh iya anak-anak, proses fertilisasi itu dapat dibagi lagi menjadi dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Apa itu fertilisasi internal dan eksternal? Oke, fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk sperma. Contohnya, hewan yang melakukan fertilisasi secara internal ini adalah sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini terjadi biasanya di lingkungan perairan, contohnya adalah ikan. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrio, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3, yaitu hewan vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Sebelumnya kan ini sudah dipelajari di SD. Nah, anak-anak masih ingat tidak apa itu pengertian dari vivipar, ovipar, dan ovovivipar? Hewan vivipar bisa juga disebut sebagai hewan yang melahirkan. Nah, hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Nah, embrio akan memperoleh nutrisi dari induknya melalui perantara plasenta. Ciri khas dari hewan vivipar adalah hewan ini memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai yang dapat menghasilkan susu untuk menutrisi bayi yang akan dilahirkan oleh induknya. Berikut beberapa contoh hewan vivipar. Ada kucing, babi, banteng, paus, kerbau, badak, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua, hewan ovipar. Hewan ovipar juga disebut sebagai hewan yang bertelur. Nah, hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contoh dari hewan ini adalah cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung elang, dan itik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar ini disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh ovipar antara lain adalah kadal dan sebagian jenis ular lainnya. Selanjutnya, perkembangan hidup hewan. Pada beberapa hewan, selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Sedangkan
Pada beberapa jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga dia baru dapat memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Nah, perkembangan hewan yang demikian ini disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis juga dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada hewan yang melalui metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada hewan tertentu, misalnya kupu-kupu dan lalat, larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya, pupa berkembang menjadi hewan dewasa. Selama berkembang, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan sehingga menjadi hewan dewasa. Berikut adalah gambar dari metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Terakhir, ada teknologi perkembangbiakan pada hewan. Teknologi reproduksi adalah upaya manusia untuk mengembangbiakan hewan ataupun tumbuhan dengan beberapa cara yang dapat diharapkan bisa mengatasi masalah dalam perkembangbiakan. Ada 3 macam teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama, hibridisasi, yang kedua, kawin suntik, yang ketiga, cloning. Hibridisasi merupakan proses perkawinan dua jenis hewan atau tumbuhan yang berbeda varietas dan memiliki sifat yang unggul, dan itu bisa didapat dengan cara disuntik.